Bismillah, alhamdulillah, wassyukurillah, wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin karamin, kepada segenap pengurus yayasan Baitul Muhajirin, segenap pengurus masjid Baitul Muhajirin, sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, aktivis jamaah, semoga senantiasa semuanya dirahmati Allah Ta'ala yang memuliakan. Yang pertama dan utama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, karena sungguhnya rahmat dan rahim Allah lah kita bisa hadir di subuh ini. Kendati sungguhnya berat bagi orang-orang yang tidak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa sebagai bukti konkret bahwa kita sebagai abdal syakurah, hamba Allah yang tahu diri, hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil qiyamah. Ibu bapak yang saya muliakan, semoga sampaikan renungan pagi kami mengajak mengingat kembali tentang wasiat Allah Ta'ala sebelum Rasul melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, kita bercerita, "Lailatan usriya bi as-sama awsani rabbi khamsata asya." Kata beliau, Rasulullah Muhammad SAW, di malam aku diisrafkan atau diisrafkan oleh Allah. Awsani rabbi khamsata asya. Allah wasiat kepadaku 5 perkara. Wasiat ini tentunya tidak hanya kepada baginda Rasul, untuk kita umatnya juga. Yang pertama kata Allah, "Ya Muhammad, la tu'alliq qalbaka bid dunya fa inni lam akhluqha laka." Kata Allah, Muhammad, hatimu jangan kau pautkan dengan dunia. Hatimu jangan kau gantungkan dengan dunia, karena dunia pada hakikatnya tidak aku ciptakan untukmu semata-mata. Ini wasiat Allah pertama. Hati kita tidak boleh bergantung dengan dunia. Dunia isinya yang harta benda, materi, jabatan, kedudukan, pujian, sanjungan, masyhur atau terkenal, pengen terkenal, itu dunia semuanya. Hatimu jangan kau gantungkan dengan dunia Muhammad, karena dunia itu pada hakikatnya tidak aku ciptakan untukmu. Yang hakikatnya untuk kita apa? Bukan dunia, yaitu akhirat. Isinya apa? Surga. Maka dari hadis yang lain itu mengatakan, bukan berarti kita disuruh meninggalkan dunia, disuruh hidup miskin, tidak sebenarnya. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, "Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati wala akhiratu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an." Bukanlah orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, orang yang meninggalkan dunianya semata-mata untuk akhiratnya, tidak mau bekerja keras, tidak mau mencari rezeki, cukup ibadah sholat saja umpamanya, itu bukan terbaik, kata Nabi. Atau sebaliknya, mereka mencari dunia saja, niatnya untuk sedekah tapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan, tidak pernah beribadah yang sifatnya mahdoh untuk akhirat, itu pun juga bukan orang yang terbaik. Hatta yusiba minhuma jami'an, sehingga dua-duanya terdapat. Dunia kita cari, akhirat tidak ditinggalkan, itu baru bagus. Kenapa? Fa inna dunya balaghun ilal akhirah, kata Nabi, dunia itu batu loncatan untuk menuju akhirat. Bagaimanapun juga kita tidak boleh mengabaikan dunia ini, karena ini adalah batu loncatan untuk menuju akhirat. Yang namanya batu loncatan jangan dibuat kita bergantung. Kita harus bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada dunia ini. Yang kedua, wasiat Allah,
waj'alil mahabbataka li fa inna masyirakum ilayya. Jadikan cintamu semata-mata padaku Muhammad. Nomor satukan aku, karena kau pada hakikatnya akan kembali kepada aku. Cinta keluarga silakan, cinta istri silakan, memang harus. Cinta jabatan silakan, cinta kedudukan silakan, tapi ingat, cinta kepada Allah harus di atas segala-galanya. Kenapa? Kembali kita kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, Allah harus dinomorsatukan. Jangan menomorsatukan selain Allah Ta'ala. Kalau sudah dipanggil Allah, ayo rukun, kita rukun. Dipanggil Allah, ayo sayangi yang lebih muda, santuni yang lebih muda, hormati yang lebih tua, kita jalankan. Ayo silaturahim, kita jalankan. Ayo bersatu rukun kompak, kita jalankan. Ada panggilan sholat, ayo jamaah, kita jalankan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya menomorsatukan Allah. Yang ketiga, wasiat Allah kepada baginda Rasul, fakun alisan anil khalqi fa innahu laisa fi aidihim syai'un. Muhammad, kata Allah, kamu hendaknya putus asa dengan orang, karena orang pada hakikatnya tidak punya apa-apa. Kamu jangan terlalu berharap kepada manusia, gampang. Jangan terlalu berharap kepada orang. Kenapa? Orang itu pada hakikatnya tidak punya apa-apa. Yang punya apa-apa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengharapkan orang maksimal 100%, bisa jadi kita kecewa. Bergantung kepada atasan, bisa jadi kita kecewa. Jangan berharap atau terlalu berharap kepada orang lain. Berharaplah kepada Allah. Bersandar kepada orang kaya. Saya umpamanya, saya duduk di kursi, bersandar di kursi. Kalau kursi diambil, jatuh nggak saya? Saya bersandar ke tembok, temboknya rubuh, jatuh nggak saya? Sama, kalau saya bersandar kepada jenderal, jenderalnya pensiun, berhenti saya. Bergantung kepada orang kaya jatuh miskin umpamanya, selesai kita. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allahnya tidak pernah berhenti jadi Tuhan, betul? Allahnya tidak pernah jatuh miskin selamanya. Bergantunglah kepada Allah. Allahus Somad, kalau dari ilmu menyesal. Bergantung kepada atasan kita. Kali-kali bisa dikasih uang itu umpamanya. Iya, kalau dikasih tahu kan kecewa. Berharaplah kepada Allah. Allah kan yang menggerakkan hati manusia, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wasiat Allah pada baginda Rasul, wastahid fi thalabil jannah Muhammad. Kamu harus sungguh-sungguh dalam mencari surga. Jangan berleha-leha dari surga, kali-kali masuk, jangan. Harus sungguh-sungguh. Kenapa? Hufatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi hal-hal yang pahit menurut nafsu kita. Jamaah pahit, rukun kompak Pak pahit, sodako pahit, nyantuni yatim pahit, datang majelis taklim pahit. Pokoknya isinya pahit-pahit itu yang jalan menuju surga menurut nafsu kita. Tapi wahufatin nabis syahwat, kalau neraka itu dikelilingi hal-hal yang menyenangkan nafsu kita. Berleha-leha, tidak jamaah, tidak sholat, menipu orang, judi online, itu enak semuanya menurut nafsu kita. Tapi itu jalan-jalan menuju neraka, dan kita harus sungguh-sungguh. Kalau tidak, nafsu kita yang menang, kita akan tergelincir ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh-sungguh kamu Muhammad dari surga. Ada bahasa Quran yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Ayo segera, ayo bergegas melakukan perbuatan, kegiatan, amal yang bisa mendatangkan ampunan Allah, dan segeralah mencari surga. Arduhas samawati wal ardh, yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya surga, jangan khawatir kehabisan kabel kita. Untuk siapa itu surga? U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang terakhir,
Wasiat Allah buat baginda Rasul Muhammad, wadum ala tahajud fa inna nusrata maqiyamil lail. Muhammad, kamu ingat, walaupun sudah ada 5 waktu aku wajibkan kepadamu dan umatmu, tapi ingat, jangan lupa kamu tahajud. Wadum ala tahajud, langgengkan tahajudmu Muhammad, yang kontinu, yang istiqomah. Kenapa? Fa inna nusrata maqiyamil lail. Pertolonganku ada di sana, kata Allah. Walaupun kita sudah sholat 5 waktu jamaah terus selamanya, rasanya belum cukup juga. Harus ada sholat malamnya. Buat kita sunnah muakkad memang. Buat Rasulullah wajib bukan saat ini. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyad'afaka rabbuka maqaman mahmuda. Muhammad, di sebagian malam kamu harus bangun sholat malam. Yang bagus seperti malam yang terakhir. Kenapa? Asa ayyad'afaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah pasti akan meletakkan posisimu di posisi yang mulia. Mulia menurut Allah, bukan menurut manusia. Mungkin di masyarakat kita biasa-biasa saja. Mungkin satu RT aja nggak hafal kita semuanya. Tapi kalau rajin tahajud, ini mulia. Mulia dalam pandangan Allah Subhanahu. Dan sholat malam itu kebiasaan para wali, para nabi. Itu karakternya mereka sholat malam. Mungkin tahajud 2 rakaat kalau berat, kemudian hajat 2 rakaat umpamanya, kemudian tambah witir umpamanya. Gak usah panjang-panjang, gak usah banyak-banyak, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kecuali kalau Ramadan di sini jamaahnya tahajud terus tiap malam, bagus. Paling tidak kita di sana request kepada Allah, curhat. Jangan curhat kepada orang dulu. Curhat kepada orang nanti sama, kan curhat juga. Aduh, anak butuh ini, kebutuhan ini saya juga sama Pak. Paling itu jawaban. Tapi kalau kita request kepada Allah Ta'ala, curhat, ya Allah, saya punya masalah ya Allah, saya punya persoalan hidup ya Allah, tolonglah kami, tolonglah saya ya Allah. Allah senang dicurhati begitu. Bahkan kata Nabi, kalau sandalmu sudah cepot itu, patah itu, ada jepitnya itu, lapor ke Allah. Bumbu dapurmu habis, lapor ke Allah, ya Allah, berasnya habis, sasanya habis ya Allah. Allah itu senang dicurhati. Allah senang betul dimintai. Kalau tidak, ya Allah justru marah kalau nggak diminta. Beda dengan kita. Sekali kalau orang minta kita kasih. Kalau minta melulu, orang kerjanya minta melulu, bosan. Allah tidak. Kita minta kepada Allah, Allah senang. Kita curhat kepada Allah, Allah senang. Wadum ala tahajud, karena nusrata maqiyamil lail, senantiasa istiqomah tahajud. Karena pertolonganku ada di sana, kata Allah. Rasul berdakwah tidak gampang. Merubah mindset orang Arab sehingga itu tidak gampang. Dari penyembah berhala, penyembah jabatan, penyembah atasan, menjadi orang yang hanya menyembah Allah itu tidak mudah. Tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Dan ini butuh doa. Dan dari Rasulullah inilah kekuatan doa beliau. Beliau bisa mengubah mindset budaya jahili. Karena buat kita bersama, ayo kita bersama-sama fastabiqul khairat. Setelah kita umur masih ada, masih sehat, kita berbuat banyak, berbuat kebaikan yang bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Dengan hartanya bisa, dengan ilmunya bisa, dengan saran nasihatnya bisa, dengan motivasinya bisa, dengan tenaganya bisa, sekurang-kurangnya dengan doanya. Kita doakan jamaah kita, sahabat kita yang sedang sakit, semoga sembuh, optimal, bisa ibadah seperti kita semuanya. Allahumma amin. Demikian seterus-terusnya bagi segala kekurangan, mohon maaf. Dan Allah yang Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.